Kebuntuan 1951. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Betapapun kuatnya Duke Long, dia hanya satu orang. Serang, kita akan serang bersama, garis pertahanan pengadilan surgawi sangat lebar, mari kita lihat bagaimana dia akan bertahan. Teriak Wu Yong, tatapan tajamnya mengandung jejak kegelisahan. Penampilan Duke Long yang mencengangkan telah memicu perubahan halus di hati orang-orang, dia tidak bisa membiarkannya bertindak begitu tak terkendali. Wu Yong mengendalikan Clear Jade Dripping Wind ini Bamboo Building dan memimpin, gerakan ini segera membuat Immortal Gu House di sekitarnya mulai menyerang sekali lagi. Duke Long mendengus, dia tiba-tiba menghilang dan muncul untuk menghalangi jalan Wu Yong. Ekspresinya muram dan hendak menyerang Clear Jade Dripping Wind ini Bamboo Building ketika Dragon Palace juga menyerangnya. Jurus pembunuh abadi, Dreamy Light Smoke. Duke Long menatap dengan mata terbelalak karena dia tidak punya pilihan selain menghindar. Satu keterampilan untuk mendominasi dunia. Menghadapi jurus pembunuh jalur mimpi, tidak peduli seberapa kuat dia, Duke Long tidak berani mengujinya. Penghindarannya segera membuat Wu Shuai, Wu Yong dan yang lainnya menghela napas lega. Citra perkasa Duke Long yang memberikan perasaan tak terkalahkan hancur oleh tindakan ini. Semangat jatuh para abadi dari 3 wilayah menjadi terkonsentrasi lagi. Untungnya, dia menghindarinya. Butiran-butiran keringat tipis menutupi kepala Wu Shuai. Asap tipis yang samar mungkin merupakan jurus pembunuh jalur mimpi tetapi kekuatannya terbatas. Menghadapi Duke Long yang begitu kuat, itu seperti menggunakan jaring ikan kecil untuk menangkap hiu raksasa. Duke Long tidak dapat menahan jurus pembunuh jalur mimpi, hiu raksasa itu pasti dapat terperangkap, tetapi bagaimana setelah itu? Hiu itu akan berjuang untuk melepaskan diri dan dapat merobek jaring ikan kecil itu. Kembali ke masa sekarang, bahkan jika Wu Shuai menangkap Duke Long, itu jauh di luar kemampuan Istana Naga untuk memaksa ahli yang begitu kuat ke dalam istana, apalagi menekannya. Kesimpulan akhirnya mungkin saja Istana Naga hancur berantakan sementara Duke Long akan terperangkap sementara di dalam alam mimpi. Tetapi ada Feng Jin Huang yang dapat menghadapi alam mimpi dan dengan cepat menyelamatkan Duke Long. Jadi, langkah Wu Shuai hanyalah gertakan. Duke Long terpancing karena dia tidak mengetahui detail jurus pamungkas jalur mimpi ini. Ini juga alasan mengapa para Dewa Gu menyembunyikan jurus pamungkas mereka dan tidak akan menunjukkannya dengan mudah. Dan ketika mereka menunjukkan jurus pamungkas mereka beberapa kali, mereka akan secara aktif mengubahnya. Duke Long mundur, para dewa dari 3 wilayah memimpin serangan besar sekali lagi di bawah pimpinan Wu Yong, menggunakan kesempatan ini untuk berkumpul dan menyerang. Selain Tuan Duke Long, pengadilan surgawi juga punya kita. Kau pasti akan membayar karena meremehkan kami. Dengan adanya kami, jangan pernah berpikir untuk berhasil. Sekelompok orang tua, berapa banyak waktu yang kalian punya? Hua Kaiyun mencibir, awan petir yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari sampingnya. Ledakan, awan petir meledak lebih dulu, semuanya dicegat dengan akurat oleh Yu Zuzi. Berapa banyak waktu? Kami tidak pernah peduli. Selama kami masih memiliki napas kehidupan di dalam diri kami akan merangkak keluar dari kuburan kami. Yu Zuzi berteriak dan mendorong punggung tangannya ke depan, sepetak besar bubuk giok terbang ke depan seperti kabut. Mundur, menghadapi gerakan pembunuh yang tidak diketahui, Hua Kaiyun tidak berani mengujinya dan segera mundur untuk berada di pihak yang aman. Kita tidak akan pernah kalah dalam pertempuran ini. Tahukah kamu mengapa? Zhou Xiongxin mengenakan jubah putih dan memiliki alis tebal serta wajah persegi. Dia menggunakan metode jalur informasi, menembakkan panah putih yang tak terhitung jumlahnya. Karena sejak 3 juta tahun yang lalu, kita selalu menjadi pelopor zaman, tulang punggung umat manusia, para pahlawan benua tengah. Kita tidak akan pernah melupakan aib menjadi budak manusia yang berbeda. Kita tidak akan pernah melupakan bahwa perdamaian adalah sesuatu yang telah kita perjuangkan dengan mengorbankan hidup kita, dan kita tidak akan pernah melupakan bahwa kebahagiaan rakyat perlu dijaga oleh setiap generasi. Sedangkan, untuk kalian adalah orang-orang picik yang tidak peduli untuk membahayakan umat manusia demi kepentingan kalian yang egois. Orang-orang bodoh yang tidak berpandangan jauh yang bahkan tidak dapat melihat masa depan. Ayo, tidak peduli metode apa yang kalian miliki. Tidak peduli berapa kali kalian menyerang, kalian hanya akan menerima kekalahan. Zhou Xiongxin berteriak keras, anak panahnya yang tak berujung menjadi lebih kuat dengan kata-katanya,
menggunakan serangan sebagai pertahanan, anak panah itu memaksa mundur Grandmaster 5 Elemen, Yi Hao Fang, dan para peringkat 8 lainnya. Mereka hanya bisa memprioritaskan pertahanan, serangan yang baru saja mereka mulai serta moral mereka menyusut dengan cepat. Lihat, ini adalah kegigihan pengadilan surgawi kita. Zhu Ke'er dan Pangeran Feng Xian menggabungkan keterampilan mereka, api melonjak dan membentuk garis pertahanan yang sama sekali baru, dengan kuat memblokir serangan beberapa rumah Gu abadi peringkat 7. Sekelompok orang tua yang mengoceh. Makam abadi sudah hancur sekarang, setelah membunuhmu, biarkan aku melihat siapa lagi yang akan berdiri di pengadilan surgawi. Seorang ahli terkenal dalam sejarah dataran utara, Liu Hui baru saja selesai berbicara ketika dia merasakan penglihatannya menjadi gelap. Duke Long tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Ledakan, jurus pembunuh abadi, serangan cakar naga. Seluruh tubuh Liu Hui mengeluarkan cahaya hijau terang, jurus pembunuh defensifnya diaktifkan dengan kekuatan penuh. Tapi itu hanya berlangsung sedetik sebelum hancur, seluruh tubuhnya terpotong-potong. Liu Hui langsung mati karena satu serangan Duke Long. Grandmaster 5 Elemen dan yang lainnya dengan cepat mundur ketakutan, memasuki rumah Gu abadi milik pihak mereka masing-masing. Duke Long menyapu pandangannya ke sekeliling medan perang dan berteriak, kalian berkolusi dengan iblis dunia lain dan berusaha menggulingkan pengadilan surgawi, kalian semua pengkhianat umat manusia. Kalian tidak mengerti, bahkan jika kita bertempur sampai mati, 3 Ki kita akan tetap ada. Ini adalah Ki Agung umat manusia, ia akan bertahan selamanya dengan gunung-gunung dan tanah itu sendiri. Penarikan 3 Ki, ledakan, sebuah ledakan besar terdengar, seluruh langit menjadi gelap. 3 Ki berbondong-bondong dan berkumpul ke dalam tubuh Duke Long dari semua area pengadilan surgawi. Ki Duke Long yang tembus cahaya mengembang dengan liar, memberikan perasaan yang menggetarkan hati bagi semua orang. Jurus pembunuh abadi, ledakan tangan Ki hebat. Duke Long merentangkan lengan kirinya dan merentangkan kelima jarinya, telapak tangannya menunjuk ke arah rumah Gu abadi peringkat 7. Pada saat berikutnya, ia mengepalkan tangan kirinya. Bam! Ki hebat meledak, rumah Gu abadi peringkat 7 terbelah menjadi beberapa bagian, meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Semua Gu abadi hancur, para Gu abadi di dalamnya juga mengalami malapetaka, tidak ada yang selamat dan hanya tulang, darah, dan daging yang tertinggal. Para Gu abadi dari 3 wilayah itu ketakutan dan tercengang. Pihak pengadilan surgawi bersorak keras. Ini adalah kekuatan pengadilan surgawi. Di dalam Dewan Penghakiman Iblis, mata Qin Dingling bersinar terang. Namun, Fang Zheng terdiam karena dia terguncang secara mental. Keterkejutan itu tidak hanya terjadi pada kekuatan Duke Long, ada juga semacam pergolakan yang terjadi di benaknya. Pada saat ini, Fang Zheng mulai memahami semangat para Gu abadi pengadilan surgawi. Ya, Fang Zheng berpikir dalam hati, jika tidak ada pengadilan surgawi dalam sejarah, mungkinkah ada ras manusia saat ini? Generasi-generasi Gu abadi pengadilan surgawi menyingkirkan rintangan dengan darah mereka, membuat pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya untuk mewujudkan aturan umat manusia. Secara komparatif, Fang Yuan dan orang-orang ini mengabaikan gambaran besar, menghancurkan Gu takdir memberi manusia varian kesempatan untuk bangkit. Mereka memang pengkhianat bagi umat manusia. Swiss. Tepat pada saat ini, cahaya pedang menembus medan perang, menghasilkan suara lembut dan sosok berdarah. Zhu Ke'er perlahan jatuh ke tanah seperti burung pipit yang sayapnya terpotong, tubuhnya langsung terpotong menjadi 2 bagian. Jurus pembunuh abadi, pedang jantung tinju 5 jari. Itu adalah Fang Yuan. Dia berkeliaran dengan menyeramkan di tepi medan perang dalam bentuk naga pedangnya yang tak terlupakan. Fang Yuan. Para abadi pengadilan surgawi sangat marah. Fang Yuan mencibir, aku di sini untuk kepentinganku sendiri. Aku tidak peduli tentang siapa dirimu, kau bisa menjadi mulia atau tidak penting, aku tidak peduli. Hari ini, aku akan menghancurkan takdir Gu, aku akan membunuh siapapun yang berani menghentikanku. Jika seorang abadi menghalangiku, aku akan membunuh yang abadi. Jika iblis datang, aku akan membantai iblis di jalanku. Pengadilan surgawi. Karena kau menghalangi jalanku, kau akan menemui hasil yang sama. Iblis, kau harus dieksekusi. Bunuh dia, pembunuh, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Para abadi pengadilan surgawi mengutuk. Raungan, di Zhangsheng pulih dan bertabrakan dengan garis pertahanan lagi. Istana naga bekerja sama dan menggunakan asap cahaya mimpi.
Kemanapun gerakan pembunuh jalur mimpi itu pergi, para abadi Gu pengadilan surgawi menghindar. Feng Jiuge menghela napas ringan, mengaktifkan gerakan pembunuh dan mengubahnya menjadi prajurit lagu. Prajurit lagu itu melemparkan dirinya ke dalam asap cahaya mimpi. Asap tipis yang seperti mimpi itu tidak lagi memiliki kemampuan menyerang dan kembali seperti ular piton yang telah memakan habis isinya. Feng Jiuge tidak dapat langsung mematahkan jurus pamungkas jalur mimpi, tetapi ia mampu menghalanginya dengan menggunakan metode ini. Lagu takdir bergema sekali lagi, Di Zhang Seng meraung tidak puas tetapi tidak punya pilihan, dan sekali lagi ditekan oleh Feng Jiuge. Jauh di sana, jiwa spektral dan para pelayannya telah tiba di depan sebuah gudang harta karun. Menengok kembali ke medan perang, Peri Ziwei mendesah, aku tidak menyangka penarikan 3 Ki masih memiliki kegunaan ini. Kekuatan pertempuran Dukelong telah meningkat ke tingkat yang mencengangkan. Ditambah dengan bantuan Feng Jiuge, garis pertahanan pengadilan surgawi tampak berada di ambang kehancuran tetapi sebenarnya mampu bertahan lama. Menurut kekuatan keseluruhan, pengadilan surgawi secara alami lebih kuat. Tetapi mereka harus mempertahankan menara pengawas surga dan dengan demikian menjadi sangat pasif, bahkan Dukelong terbelenggu oleh ini. Dukelong dapat dengan mudah membunuh Gu Immortals peringkat 8 atau Gu Immortals peringkat 7. Dan Fang Yuan juga dapat membunuh anggota pengadilan surgawi dengan mudah menggunakan pedang jantung tinju 5 jari. Dukelong harus meninggalkan garis pertahanan dan memilih untuk melawan Fang Yuan dari jarak jauh. Jika keduanya diizinkan untuk menyerang Gu Immortals pihak lain, Fang Yuan tidak akan merasa sedikit pun sakit hati, tetapi pengadilan surgawi membutuhkan cukup tenaga untuk mempertahankan tempat itu. Dukelong tidak akan pernah membiarkan Fang Yuan melanjutkan pembantaiannya. Sebaliknya, jika Fang Yuan menahan serangan Dukelong, menyerang pasukan utama pengadilan surgawi dengan sepenuh hati juga merupakan pilihan. Tetapi jika dia memilih untuk melakukan ini, dia harus menahan serangan berat Dukelong. Fang Yuan tidak mau melakukan ini, bagaimanapun juga, dia dan Gu Immortals 3 wilayah lainnya bersekutu hanya karena situasinya, mengorbankan dirinya untuk mereka terlalu bodoh dan terlalu berisiko. Dengan demikian, Fang Yuan dan Dukelong saling menekan. Feng Jiuge malah menjadi inti pertempuran, ia mengambil alih pertahanan menara pengawas surga sambil menghalangi istana naga dan Di Zhang Seng. Kekuatan pertempurannya melampaui harapan musuh dan sekutu berkali-kali. Patua Zheng Yuan menyipitkan matanya, sekarang, kita hanya perlu melihat siapa yang dapat memecahkan kebuntuan. Poin krusialnya adalah Gu Takdir. Pengadilan surgawi telah memanen tanda dao sukses, tetapi formasi Gu jalur penyempurnaan hancur, bisakah Yuan Qiongdu sendiri dapat memulihkan Gu Takdir tepat waktu? Tuan, jika kita ikut campur sekarang, tidak bisakah kita merebut Gu Takdir? Spectral Soul tertawa, apa yang akan kita dapatkan dengan merebutnya? Jangan berpikir bahwa mereka bertarung dengan semua yang mereka miliki, mereka masih menahan diri. Ada lebih banyak hal dalam situasi ini daripada yang terlihat. Para bangsawan masa lalu telah terlibat dalam pertempuran ini. Kita akan bicara setelah menjarah perbendaharaan ini dan mendapatkan kembali pintu kehidupan dan kematian. Baik, Tuan, di sisi Gunung Sekte, pemandangannya hijau, air jernih mengalir di sana dan kicauan burung bisa terdengar. Du kecil, kenapa kau berbaring di tanah? Suara lembut dan halus terdengar. Kakak senior, Yuan Qiongdu muda membuka matanya dan melihat seorang gadis membungkuk untuk menatapnya dengan matanya yang cerah dan tersenyum. Tatapan gadis itu beralih ke tangan Du kecil dan terkesiap, apa, Du kecil, kau memurnikan Gu tingkat 3 lagi. Kau benar-benar menakjubkan, tapi aku tidak senang, kau tahu aku tidak suka mengolah jalur pemurnian. Yuan Qiongdu berdiri sambil bergumam. Jangan begitu putus asa, bakatmu membuat banyak orang iri. Gadis itu menepuk bahunya dan menghiburnya. Tapi Yuan Qiongdu masih putus asa dan kepalanya tertunduk ke depan. Haha, bagaimana kalau begini, aku akan berbagi rahasia denganmu. Beberapa hari yang lalu, aku menemukan petunjuk tentang warisan Gu Master di ruang belajar ayahku, yang tersembunyi di suatu sudut gunung. Bagaimana menurutmu, apakah kau ingin mencarinya? Tatapan mata kakak perempuan yang cantik itu beralih ke Yuan Qiongdu. Seperti yang diharapkan, Yuan Qiongdu yang masih remaja tidak dapat menahan rasa bosan, matanya berbinar ketika mendengar apa yang dikatakan, ada hal yang menyenangkan seperti itu. Hebat, Gunung Sekte kita memiliki warisan yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Warisan Gu Immortal sangat langka tetapi warisan Gu Master sangat banyak.
Cepat beritahu aku petunjuknya, kakak perempuan. Baiklah, petunjuknya adalah sebaris puisi, aku telah merenungkannya beberapa hari ini, aku akan membacakannya untukmu. Kakak perempuan tidak menyembunyikannya, dan ini hanyalah warisan Gu Master. Ayahnya juga adalah guru Yuan Qiongdu, seorang Gu immortal. Yuan Qiongdu bertepuk tangan setelah mendengarnya sekali saja, saya mengerti. Petunjuknya dipecahkan seperti ini, cocokkan karakter pertama dan terakhir, lalu cocokkan karakter kedua dan kedua terakhir, ini akan memberi kita lokasi. Kakak perempuan senior merenung sebentar, dan melompat kegirangan, jadi di sana. Du kecil, kamu benar-benar pintar, kamu langsung menebaknya. Ayo kita cari dengan cepat. Yuan Qiongdu melangkah maju. Tunggu aku. Kakak perempuan senior segera mengikuti. Jangan khawatir, kakak perempuan senior, aku akan memberikan warisan ini kepadamu. Aku tidak akan merebutnya darimu, haha. Sosok Yuan Qiongdu menghilang ke kedalaman hutan pegunungan. Akhirnya, keduanya menemukan warisan di dalam gua pegunungan. Ini adalah warisan jalur api. Yuan Qiongdu dan kakak perempuannya memeriksa warisan itu dengan saksama, api yang menyala. Api yang menggunakan kemauan sebagai bahan bakarnya. Metode ini cukup orisinal dan menakjubkan, bagaimana bisa Master Gu yang menciptakannya berpikir seperti ini. Menarik. Nama ini, bagaimana mungkin itu Master? Yuan Qiongdu sangat terkejut. Kakak senior juga merasa terkejut, berkata dengan ragu, mungkin saja nama mereka sama. Ya, aku sedang merapikan gulungan bambu milik ayah. Kau tahu hobi ayahku adalah mengoleksi barang antik ini. Dan secara kebetulan, sebatang bambu terlepas dari gulungan tua itu, dan di sana ada petunjuk warisan. Kakak senior mengingat kembali ingatannya. Petik 2. Warisan ini dibuat olehku saat aku masih muda. Tepat pada saat ini, guru Yuan Qiongdu perlahan berjalan ke dalam gua dan muncul di hadapan Yuan Qiongdu. Berjalan di sampingnya adalah paman sekte Yuan Qiongdu, yang bertubuh pendek, berwajah bulat, dan tampak ramah. Yuan Qiongdu dan kakak seniornya dengan cepat membungkuk dan memberi salam pada saat yang sama, kami memberi hormat kepada guru, ayah dan paman sekte. Yuan Qiongdu mengerutkan bibirnya, guru, apakah kau mengolok-olok murid-muridmu? Tentu saja tidak. Gurunya menggelengkan kepalanya, melihat warisan di tangan Yuan Qiongdu dengan sedikit kenangan. Hahaha, dasar bocah pintar. Paman sekte gemuk itu menunjuk Yuan Qiongdu, gurumu dan aku baru saja kembali dari puncak resonansi roh. Kami mengobrol di sepanjang jalan ketika kami menemukan jejakmu. Aku dapat menjamin bahwa warisan ini memang ditinggalkan oleh gurumu semasa mudanya. Dia sangat menyukai jalur api saat itu dan menghabiskan waktu 5 tahun untuk bersusah payah mengumpulkan batu purba dan membeli jalur api tingkat 3. Petik 2. Tetapi guru jelas-jelas mengolah jalur air. Mata Yuan Qiongdu terbuka lebar, tidak menyangka gurunya juga menyukai jalur api, seperti dia, ketika dia masih muda. Tidak ada pilihan lain. Paman sekte gemuk itu mendesah, warisan jalur air sekte kami membutuhkan pewaris. Bagaimana mungkin preferensi individu dibandingkan dengan situasi sekte? Setiap warisan Gu abadi perlu diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap pewaris akan meningkatkan warisan berdasarkan pendahulu mereka, membuat warisan mengikuti perkembangan zaman dan tidak dihilangkan. Ini adalah tanggung jawab kami. Ketika gurumu melepaskan jalur api, dia secara pribadi mengatur warisan ini. Aku ada di sana saat itu dan melihatnya menangis terseduh-seduh. Batuk-batuk, guru Yuan Qiongdu menyela, karena kalian berdua menemukan warisan ini, maka warisan ini akan menjadi milik kalian. Ayo pergi. Kedua senior itu pergi, meninggalkan Yuan Qiongdu dan kakak perempuannya di dalam gua. Adik laki-laki, aku mengolah jalur kayu, aku tidak membutuhkan ini, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Kakak perempuan itu juga mengucapkan selamat tinggal kepada Yuan Qiongdu. Yuan Qiongdu menatap warisan di tangannya, sedikit gelombang bergelombang di hatinya saat dia bergumam, guru. Dia membuka matanya lagi. Yuan Qiongdu melihat bahwa dia masih berada di dalam menara pengawas langit. Sialan, aku mengalami serangan balik selama penyempurnaan dan pingsan. Jantung Yuan Qiongdu berdebar kencang saat mengingat kejadian itu. Tabu terbesar dalam penyempurnaan Gu adalah diganggu. Tidak peduli seberapa parah lukanya, yang terpenting adalah apakah Gu takdir baik-baik saja atau tidak. Ini terkait dengan rencana yang telah dijalankan pengadilan surgawi selama jutaan tahun. Yuan Qiongdu hampir tidak memiliki harapan.
Sebagai satu-satunya Dewa Gu yang memurnikan Gu, dia benar-benar pingsan. Mungkinkah Gu Takdir, yang menjadi target penyempurnaan, tidak terluka? Gu Takdir tidak akan hancur karena ini, tetapi sangat mungkin sebagian besar hasil pemulihan sebelumnya akan hilang, bahkan mungkin kembali ke keadaan semula yang rusak. Saat ini, Yuan Qiongdu hanya bisa berharap situasi Gu Takdir sedikit lebih baik. Usahanya dan pengadilan surgawi selama bertahun-tahun tidak boleh sia-sia. Tetapi ketika Yuan Qiongdu mengangkat kepalanya untuk melihat Gu Takdir, dia tercengang. Apa? Segumpal api telah menggantikan tempatnya dalam pemurnian Gu. Gu Takdir diam-diam berbaring di dalam api dan tinggal setengah langkah lagi untuk pulih sepenuhnya. Setelah keterkejutan itu, kehangatan melonjak di hati Yuan Qiongdu. Ini adalah api kemauannya. Api yang menggunakan kemauan sebagai bahan bakar, ia memperolehnya dari warisan gurunya saat ia masih muda. Kemudian, ia mengolah jalur pemurnian tetapi tidak melupakan jalur api juga. Ia terus meningkatkan api kemauan dan mengembangkannya ke tingkat abadi. Api kemauan telah menjadi metode pemurnian Gu yang paling akrab dan paling terampil bagi saya. Saya mungkin mengaktifkan api kemauan secara tidak sadar saat saya pingsan. Tebak Yuan Qiongdu, ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Faktanya, sepanjang hidupnya, dalam pengalaman pemurnian Gu yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak waktu ketika api kemauan menggantikan tempatnya dalam keadaan darurat. Setiap kali ia tidak dapat bertahan, ia akan mengaktifkan api kemauan untuk menggantikannya sementara dan menstabilkan situasi. Setelah berkali-kali, menggunakan api kemauan pada saat-saat genting telah menjadi kebiasaan bawah sadarnya. Yuan Qiongdu menghembuskan napas. Dia menatap api keinginan yang menyala dengan tenang sambil berpikir, daripada menyebutnya kebiasaan, lebih tepatnya, ini adalah jenis tanggung jawab. Dia memikirkan tuannya dan tersenyum, tanggung jawab. Tuan, sepertinya aku tidak mengecewakanmu. Yuan Qiongdu tahu kondisinya, luka-lukanya terlalu berat dan dia tidak dapat melanjutkan penyempurnaan Gu. Namun harapan ada di depannya, dia menggunakan sedikit sisa hidup dan tekadnya untuk memperkuat gumpalan api keinginan ini. Bakar lebih banyak. Yuan Qiongdu bergumam, dia menggunakan hidupnya sendiri untuk menyalakan api keinginan. Api keinginan menyala dengan tenang, api menjadi lebih terang dan sangat stabil. Di dalam api, takdir Gu akhirnya melangkah melewati langkah terakhir, mencapai pemulihan total. Sementara Yuan Qiongdu sudah tak bernyawa. Seperti gurunya, seperti kakak perempuannya, dan seperti para senior pengadilan surgawi yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah memberikan darah dan keringat mereka demi pengadilan surgawi, menggunakan hidup mereka sendiri untuk membangun fondasi pengadilan surgawi. Dia adalah pahlawan sejati bahkan dalam kematian. Fondasi pengadilan surgawi, benua tengah yang besar diaspal dengan darah dan pengorbanan. Api keinginan pun menghilang. Hehehe, tawa lemah Chong Yan bergema di lantai atas menara pengawas surga yang sunyi. Yuan Qiongdu telah menyelesaikan tugasnya, sekarang giliran kita. Tetapi dengan keadaan kita, bahkan mentransmisikan suara kita saja sudah merepotkan, apalagi mengaktifkan menara pengawas surga. Kata Cewei, nadanya tenang dan dalam. Chong Yan membalas balik seolah-olah dia tidak khawatir, masih ada jalan. Esensi abadi yang tersisa di lubangku sudah cukup bagiku. Untuk mengaktifkan kartu trufku, bukankah itu sangat kebetulan? Cewei dan Chong Yan adalah sahabat karib. Cewei segera menyadari maksud Chong Yan, jangan lakukan ini, jika kau menyerap luka-lukaku, kau akan segera mati. Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Saat ini, rekan-rekan kita sedang bertempur di luar, garis pertahanan hampir runtuh, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengirim orang lain. Saudara Cewei, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, kemampuanmu lebih kuat dariku. Namun, perjalananmu belum selesai, kau akan segera menciptakan jalanmu sendiri. Aku sangat menantikannya, tetapi sangat disayangkan aku tidak akan dapat menyaksikannya. Saat Chong Yan berbicara dengan ringan, cahaya biru muda menyebar dari tubuhnya dan menutupi Cewei. Kedua Dewa Gu itu memiliki luka di mana-mana, bahkan tulang dan daging mereka hancur. Namun setelah efek cahaya biru itu, tubuh Cewei mulai pulih sementara Chong Yan menjadi lebih parah. Temanku, Cewei memejamkan matanya sebelum membukanya, dua jejak air mata mengalir turun dengan tenang. Chong Yan sudah meninggal, luka Cewei masih parah, tetapi ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk merangkak mendekati Gu Takdir. Aktifkan, aku mohon padamu. Penglihatan Cewei menjadi gelap,
ia menuangkan seluruh esensi abadinya dan hanya bisa berdoa dengan tenang saat ini. Waktu yang lama tampaknya telah berlalu, tetapi itu hanya sesaat. Menara pengawas surga yang agung mulai perlahan mengeluarkan cahaya putih bersih. Cahaya itu berangsur-angsur menjadi lebih terang dan mulai naik. Beberapa napas kemudian, cahaya itu melesat ke langit dan menerangi seluruh medan perang seperti seorang kaisar telah turun. Medan perang yang kacau dan penuh kekerasan itu segera berhenti. Hampir semua Dewa Gu mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah menara pengawas surga. Dewa Gu dari 3 wilayah itu pucat dan pucat, sementara air mata dan ingus mengalir di wajah Dewa Gu pengadilan surgawi. Gu takdir peringkat 9 telah dipulihkan. Yuan Qiongdu tidak mengecewakan kita. Dia berhasil. Ini terlalu menakjubkan. Menara pengawas surga telah kembali ke kondisi puncaknya. Kita telah menang. Dewa Gu pengadilan surgawi bersorak. Moral mereka langsung naik ke puncak. Mundur, mundur. Baik itu Wu Yong, Yao Huang, atau Shen Chong Seng dan yang lainnya. Mereka semua berteriak untuk mundur tanpa niat untuk bertarung. Bing Sai Chuan masih mengendalikan altar keberuntungan bencana. Dia mengirimkan suaranya ke Fang Yuan dengan ekspresi yang tidak menyerah, lakukan sesuatu dengan cepat. Namun, transformasi naga pedang Fang Yuan yang tak terlupakan mulai mundur dengan cepat. Duke Long menyerah pada Fang Yuan dan menggunakan gerbang naga untuk segera pergi ke menara pengawas surga. Gu Nasib, ketika dia melihat Gu Nasib yang sepenuhnya utuh, dia tidak dapat menahan emosinya yang kuat lagi. Air mata mengalir seolah-olah dia terbebas dari beban yang berat. Orang yang telah melukai Gu Nasib saat itu adalah muridnya teratai merah. Untuk menebus kesalahan ini, Duke Long memutuskan sendiri dan mengambil tanggung jawab yang berat untuk memulihkan Gu Nasib. Hong Ting, Guru telah menebus kesalahanmu. Aku tidak mengecewakan pengadilan surgawi. Aku tidak mengecewakan umat manusia. Duke Long menarik napas dalam-dalam sebelum dia mendapatkan kembali ketenangannya. Dia melihat keluar menara dengan tatapan tajam. Sekarang, saatnya bagi kalian semua untuk mati. Duke Long berteriak dan mengaktifkan metode ofensif terkuat menara pengawas surga. Jurus pembunuh abadi, takdir menaklukkan. Cahaya yang memenuhi langit dan bumi, ada di mana-mana, menerangi alam semesta dan hati manusia. Dalam sekejap, semua Gu Immortal peringkat 7 di medan perang hancur, para Gu Immortal di dalamnya untungnya selamat. Bahkan Calamity Look Altar dan Dragon Palace berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bing Sai Chuan, Wu Shuai, Zhan Budu dan yang lainnya segera menggunakan semua upaya mereka untuk memperbaiki Gu Immortal. Para ahli peringkat 8 yang masih hidup dari Northern Plains menghilang setelah cahaya menyinari mereka. Binatang buas dan pendekar pedang Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya yang menyebabkan bencana di pengadilan surgawi sebagian besar hancur, darah mengalir seperti sungai. Hanya bentuk naga pedang Fang Yuan yang tak terlupakan yang benar-benar aman. Dia adalah iblis dunia lain yang lengkap yang tidak dapat ditargetkan oleh gerakan pembunuh takdir dan memiliki kekebalan alami terhadapnya. Hanya kamu yang tersisa sekarang, Fang Yuan. Duke Long menatap naga pedang yang tak terlupakan itu dengan niat membunuh dan kebencian yang kuat. Iblis dunia lain inilah yang menghancurkan kuburan abadi, menghancurkan bagian terbesar dari jutaan tahun fondasi pengadilan surgawi. Dosa ini tidak dapat diampuni, dia harus menderita kematian yang kejam. Ledakan, Duke Long terbang keluar dari menara pengawas surga dan menembus langit menuju Fang Yuan. Blokir dia, hentikan Fang Yuan. Duke Long meraung, suaranya bergema di seluruh pengadilan surgawi. Lagu takdir dimulai tepat waktu saat kecepatan mundur Fang Yuan turun tajam. Gerakan pembunuh abadi, gunting arus ki. Duke Long mendekat dan membuka telapak tangannya. Arus ki tajam yang tak terhitung jumlahnya membentuk bilah ki yang sangat tajam yang menyelimuti Fang Yuan seperti badai. Fang Yuan membatalkan segel perlindungan aliran balik dan menyerbu melalui pengepungan bilah ki, meninggalkan jejak berdarah di langit. Kapal perang terbang Myriad Year dengan cepat terbang dan bersatu kembali dengan Fang Yuan. Fang Yuan melangkah di geladak dan berubah menjadi monyet tahun yang tak terlupakan, dia kemudian berbalik dan melambaikan tangannya. Jurus pembunuh abadi, kipas musim panas. Angin liar melonjak, menyebarkan semua gunting arus ki. Fang Yuan menginjak geladak, kapal perang terbang Myriad Year mengeluarkan suara mendengung dan memancarkan cahaya yang menyilaukan saat mengaktifkan jurus pembunuh jalur waktu, perburuan Myriad Year. Percikan-percikan-percikan, hantu sungai waktu di bawah kapal perang terbang Myriad Year terus menggelembung,
binatang buas tahun yang tak terhitung jumlahnya dipanggil sekali lagi dan berpartisipasi dalam pertempuran, menyebar kemana-mana. Pada saat ini, Feng Jiuge bergerak di depan Duke Long. Jurus pembunuh abadi, lagu kepatuhan. Jurus pembunuh abadi, prajurit lagu. Kekuatan lagu kepatuhan terkondensasi menjadi bentuk manusia saat mengamuk melalui pasukan binatang buas tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemanapun ia pergi, binatang buas tahun itu, terlepas dari kuat atau lemah, mengkhianati Fang Yuan dan tunduk pada Feng Jiuge. Kerja bagus. Bahkan Duke Long merasa terkejut dan gembira melihat pemandangan ini. Sebelumnya, Feng Jiuge telah menggunakan lagu takdir terutama untuk mempertahankan medan perang dan tidak dapat menggunakan metode lain. Sekarang setelah ada kesempatan, ia segera menunjukkan metodenya yang melimpah. Adipati Long sekali lagi mendekati kapal perang terbang Myriad YR dan menggunakan jurus-jurus mematikan seperti palu naga yang mengguncang dunia secara bergantian, menghancurkan pedang-pedang fajar. Retakan menyebar di kapal perang terbang Myriad YR dan sejumlah besar cacing gu mati seketika. Fang Yuan terpaksa mundur lagi dan lagi, ia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperbaiki kapal perang terbang Myriad YR sambil juga menghalangi serangan gabungan Adipati Long dan Feng Jiuge. Sekarang giliran kita untuk melakukan serangan balik. Pangeran Feng Xian memimpin gelombang serangan balik. Teriakan burung phoenix yang tajam bergema, seluruh tubuhnya berubah menjadi burung phoenix. Ia melebarkan sayapnya dan terbang, api membakar kemanapun ia pergi dan berubah menjadi lautan api. Bai Chang Sui menyerang hampir bersamaan dari ujung lain garis pertahanan, gelombang-gelombang pucat menjulang melesat keluar. Jun Shen buang seperti meteor saat ia bergerak melintasi medan perang. Zhou Xiongxin ditemani oleh harimau-harimau jalur informasi yang ganas. Vortex Space Boy dan Ye Qiaozi menyerang bersama-sama. Zhao Sanhe dan Yu Zuzi sekali lagi menggunakan duduk dan memakan gunung kosong melawan rumah-rumah gu abadi musuh. Sebelumnya, karena kekuatan Duke Long, para dewa abadi dari 3 wilayah semuanya ditarik ke dalam rumah-rumah dewa abadi. Menghadapi gelombang serangan balik pengadilan surgawi, altar keberuntungan bencana, istana naga, bangunan bambu kecil angin tetesan giok jernih, dan rumah-rumah dewa abadi lainnya tidak dapat melawan dan mundur saat bertarung. Pihak pengadilan surgawi terus maju dengan menara pengawas surga dan dewan penghakiman iblis sebagai intinya, terus-menerus mengurangi area pergerakan para dewa abadi dari 3 wilayah. Qin Dingling juga terbang keluar dari dewan penghakiman iblis dan menggunakan semua jenis metode jalur keberuntungan untuk memperkuat serangan pihaknya hingga tingkat maksimum. Bagaimanapun, para dewa abadi musuh bersembunyi di dalam rumah-rumah dewa abadi. Mereka tidak dapat menyerang dengan santai dan harus menggunakan metode-metode rumah-rumah dewa abadi. Para dewa abadi dari 3 wilayah dipaksa mundur lagi dan lagi, kondisi mereka sudah buruk karena takdir yang mengalahkan. Sebagian besar dewa abadi harus berkonsentrasi untuk memperbaiki rumah-rumah dewa abadi, mereka hanya dapat menahan pukulan itu secara pasif. Tanpa alternatif, Mao Liqiu, Wu Yong, dan beberapa yang lain mengambil risiko untuk terbang keluar dari rumah gu abadi dan melawan pihak pengadilan surgawi untuk memperjuangkan waktu yang berharga demi perbaikan rumah gu abadi. Bertahanlah. Jika kita tidak dapat bertahan sekarang, meninggalkan pengadilan surgawi hanya akan menjadi angan-angan. Hati-hati dengan menara pengawas surga, terutama penundukan takdir. Bagaimana situasi Fang Yuan? Hanya dia yang dapat menahan penundukan takdir. Seperti di kehidupan sebelumnya, para abadi mempercayakan harapan mereka kepada Fang Yuan sekali lagi. Meskipun banyak dewa gu membenci Fang Yuan, situasi saat ini memaksa mereka untuk bergantung padanya. Namun, yang mengecewakan para dewa adalah situasi Fang Yuan juga sama buruknya. Dia diserang dengan penjepit oleh Feng Jiuge dan Duke Long, dia nyaris tidak bisa menahan serangan itu dengan bantuan Myriad YR Flying Warship. Jurus pamungkas Fate Fan Kuis dengan Gu Fate sebagai intinya tidak berpengaruh pada Fang Yuan. Namun, lagu takdir Feng Jiuge yang hanya peringkat 8 memiliki tingkat yang lebih tinggi, tidak hanya mengandung takdir tetapi juga keberuntungan. Keberuntungan secara alami efektif melawan Fang Yuan. Sebelumnya, Fang Yuan telah menggunakan metode jalur keberuntungan berkali-kali untuk membantu kultivasinya. Lagu takdir efektif melawan Fang Yuan, sangat melemahkannya, hampir mengimbangi amplifikasi dari para pahlawan di antara manusia. Sebaliknya, Duke Long tidak dapat menikmati para pahlawan di antara manusia tetapi dia diberdayakan oleh pertahanan terakhir naga surgawi, penarikan 3 ki, dan lagu takdir,
meningkatkan kekuatan pertempurannya ke tingkat yang sangat mengejutkan. Dengan serangan Duke Long dan dukungan Feng Jiuge, Fang Yuan tidak mampu menghadapi mereka secara langsung dan harus mundur berkali-kali. Pengadilan surgawi tidak dapat dikalahkan. Pukulan dan tendangan Duke Long meledakkan udara saat mereka mendarat di kapal perang terbang Myriad Year. Kapal perang terbang Myriad Year bagaikan rakit kecil di tengah badai, terlempar dan jatuh ke tanah. Fang Yuan, ini jurus lain untukmu. Duke Long menyerang seperti meteor, ingin bertabrakan secara langsung. Fang Yuan menatap langit dan mendengus, cahaya keemasan bersinar di sekitar kapal perang terbang Myriad Year saat formasi pertempuran 12 zodiak terpisah dan berubah menjadi raksasa batu abu-abu. Raksasa itu berdiri di tanah pengadilan surgawi dan melambaikan tangannya, menyerang Duke Long secara langsung. Ledakan, sebuah ledakan terdengar, Duke Long bertabrakan dengan raksasa itu. Jurus-jurus mematikan saling beradu, menciptakan ledakan dahsyat. Gelombang panas yang mengerikan itu mengembang seperti balon raksasa sebelum meledak di tempat. Tornado dan gelombang kejut menelan segalanya, Fang Yuan dan Myriad Year Flying Warship yang hampir runtuh mundur dengan mulus menggunakan kekuatan pendorong ini. Wuss, angin menderu saat sosok Duke Long yang sangat tinggi tiba-tiba muncul di belakang Fang Yuan. Jurus pembunuh abadi, palu naga pengguncang dunia. Pupil mata Fang Yuan menyusut dengan cepat, dia bahkan tidak punya waktu untuk berbalik saat dia mengaktifkan segel perlindungan aliran balik. Gemuruh, segel perlindungan aliran balik akhirnya mencapai batasnya dan hancur. Fang Yuan menderita serangan Duke Long, meskipun dia telah berubah menjadi monyet tahun yang tak terlupakan, punggungnya hampir tertusuk. Kekuatan yang sangat besar itu membuat Fang Yuan terlempar. Setelah dia jatuh ke tanah, tubuhnya terseret di tanah, meninggalkan jejak darah yang panjang dan baru berhenti setelah menabrak 3 rumah gua abadi. Duke Long mengerang teredam, tubuhnya gemetar. Segel pelindung aliran balik memantulkan serangan eksternal, kekuatan yang dia serang pada Fang Yuan juga terpantul padanya sepenuhnya, dia harus menderita dampak yang bahkan lebih serius daripada Fang Yuan. Bagaimanapun, Fang Yuan memiliki segel pelindung aliran balik untuk melemahkan kekuatan serangan serta tubuh monyet tahun purba yang kuat. Duke Long terengah-engah, dia tidak dapat bergerak dengan segera dan berkonsentrasi untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Di tepi medan perang, perbendaharaan abadi telah dijarah bersih oleh jiwa spektral dan para pelayannya, tetapi mereka belum menemukan pintu kehidupan dan kematian. Aneh, pintu kehidupan dan kematian jelas ditempatkan di sini. Peri Ziwei mengerutkan kening. Sepertinya Duke Long telah menyembunyikan banyak hal darimu. Kata jiwa spektral dingin. Pintu kehidupan dan kematian adalah wilayah surga dan bumi yang terpencil dan berisi banyak jiwa. Pentingnya bagi jiwa spektral sangat besar, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat menemukannya. Tuan, Fang Yuan tidak dapat bertahan, apakah kita membantunya untuk mempertahankan kebuntuan dan mendapatkan lebih banyak waktu untuk diri kita sendiri? Pak Tua Zheng Yuan bertanya. Jiwa spektral menatap medan perang dan ketika dia melihat posisi Fang Yuan, dia tiba-tiba tersenyum, tidak perlu terburu-buru, masih ada seorang yang terhormat yang belum bergerak. Fang Yuan ambruk di genangan darahnya sendiri di depan menara bordir. 3 kulit darah Reckless Savage Demon Venerable dijahit di udara. Tertiup oleh angin kencang di medan perang, ketiga kulit darah ini benar-benar mengendur dan berkibar-kibar seperti spanduk. Dalam sekejap, Fang Yuan mengendus bau darah yang pekat dan amis. Seluruh tubuh Fang Yuan bermandikan darah dan penuh dengan luka. Dia mendengus dingin dan berdiri, menatap menara bordir di depannya. Menara bordir awalnya adalah benda fana yang ditinggalkan oleh Primordial Origin Immortal Venerable kepada muridnya Star Constellation sebagai mas kawinnya. Namun menurut adat istiadat saat itu, makna simbolisnya jauh lebih besar. Kemudian, ketika Star Constellation menjadi Star Constellation Immortal Venerable, dia mengubah menara bordir menjadi rumah gua abadi yang memiliki kekuatan yang sangat mistis. Lebih dari 1 juta tahun yang lalu, Reckless Savage Demon Venerable menyerbu pengadilan surgawi. Dia menyerbu pengadilan surgawi, melewati pengadilan Kaisar Abadi, Paviliun Ruang Tersembunyi, Danau Sumeru, Gua Pasir Abadi, Galeri Million Heavenly King, Menara Bordir, Aula Besar Pusat, dan akhirnya berhenti di Menara Pengawas Surga. Reckless Savage Demon Venerable menderita beberapa kerugian ketika dia mencapai Menara Bordir. Menara bordir menggunakan metode kartu trufnya, bordir Dao. 7 jarum bordir terbang keluar dengan elegan.
Reckless Savage Demon Venerable terpaksa membuang 3 potong kulitnya sebelum dia bisa melewatinya. Ketiga kulit berdarah ini dijahit ke udara oleh benang tanda Dao yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, kerusakan menara bordir tidak dapat diperbaiki. Dan kemudian, itu digunakan untuk menyerang jiwa hantu di Gunung Yitian, kerusakan baru ditambahkan ke yang sebelumnya. Kerusakan ini menghancurkan menara bordir dan tidak dapat digunakan saat ini. Tidak hanya Fang Yuan, bahkan Duke Long dan Dewa Gu lainnya melihat pergerakan 3 kulit berdarah di udara di atas menara bordir. Mereka tampak seperti 3 spanduk berdarah, berkibar liar di tiup angin. Spanduk kiri memiliki gambar burung di atasnya, burung itu memiliki 6 kaki tetapi tidak bersayap. Spanduk berdarah tengah memiliki gambar binatang buas yang semakin jelas. Itu membuka mulutnya tetapi tidak memiliki gigi. Kulit berdarah kanan memiliki gambar ikan, itu tumbuh semakin jelas dan seperti hidup tetapi jelas bahwa itu tidak memiliki insang. Kulit darah mengeluarkan suara-suara liar seperti angin kencang kuno yang melewati sejuta tahun dan meraung di telinga orang-orang. Atau seperti pasukan besar yang pergi berperang, bentrokan dan tabrakan baja dan kuda bergema. Berkibarnya spanduk darah terus menguat dalam keributan, mereka seperti gunung berapi yang telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya atau seperti binatang buas yang telah mengumpulkan energi mereka dan akan menyerang mangsanya. Raungan, binatang buas itu meraung. Mereka dengan keras memutuskan benang tanda Dao yang mengikat mereka, dan berubah menjadi 3 lampu merah darah yang mendarat di sekitar Fang Yuan. 3 raungan aneh dan menggema terdengar dan cahaya merah darah menghilang, memperlihatkan 3 binatang buas yang sangat besar. Seekor macan tutul biru-biru dengan perut besar tergeletak di tanah, terus menguap dan orang bisa melihat bahwa ia bahkan tidak memiliki 1 gigi pun. Dan seekor ikan dengan sisik hijau tua mengambang di udara, kepalanya terangkat tinggi dan mulutnya tertutup rapat. Tidak ada jejak insang di samping matanya. Ikan besar itu tidak bergerak seperti patung giok. Para dewa terguncang, bahkan ekspresi Duke Long berubah serius saat ia menghentikan serangannya. Ada kelainan pada 3 kulit berdarah yang ditinggalkan oleh Reckless Savage Demon Venerable. Ketiga monster ini memiliki aura yang sangat mengejutkan. Apakah Fang Yuan memicu metode yang sangat mulia? Tunggu sebentar, ketiga monster ini, mengapa mereka menyerupai ketiga yang tercatat dalam U003C U003T Legends of Renzu U003E U003E? Renzu mengembara sendirian di tanah yang luas, rambutnya acak-acakan dan dia tampak kehilangan akal sehatnya, kadang-kadang, dia meratap, kadang-kadang, dia duduk dengan linglung, dan kadang-kadang, dia tertawa seperti orang bodoh. Manipulasi takdir Gu telah memisahkannya dari anak-anaknya, dia juga kehilangan kekayaan Gu. Renzu dipaksa menjadi gila. Siapa aku? Di mana aku? Apa yang sedang kulakukan? Renzu bingung dan menjadi gila lagi. Suatu pagi, sekelompok burung berlari melewati Renzu. Burung-burung ini tidak memiliki sayap, ke-6 kakinya bergerak bergantian saat mereka berlari di tanah, menimbulkan awan debu di jalan mereka. Renzu melompat kegirangan ketika dia melihat burung-burung ini. Jadi aku seekor burung. Dia juga melebarkan kakinya dan berlari liar, bergabung dengan kelompok burung itu. Burung-burung itu menggeram aneh ke arah Renzu, kamu adalah manusia, kamu menggunakan 2 kaki untuk berjalan, kamu bukan burung. Pergi, jangan ganggu kami. Kami sedang mengejar kebebasan Gu, kami ingin mengambil kembali kebebasan kami. Renzu bertanya, mengapa kalian semua mencari kebebasan Gu? Burung-burung itu berkata dengan nada berat, dulu kita memiliki kebebasan Gu, tetapi kita tidak menyadarinya. Baru setelah kehilangannya, kita menyadari bahwa kita tidak lagi memiliki sayap dan tidak dapat terbang lagi. Ketika kita mendapatkan kembali kebebasan, kita akan dapat mengembangkan sayap kita dan terbang ke langit lagi. Renzu menyadari, saya mengerti, manusia juga membutuhkan kebebasan. Jika manusia tidak memiliki kebebasan, mereka akan seperti burung yang kehilangan sayapnya. Benar, sekarang saya ingat, Renzu bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak, saya juga perlu mencari kebebasan untuk melepaskan diri dari belenggu takdir. Setelah itu, saya dapat pergi kemanapun saya ingin pergi, dan bersama siapapun yang saya inginkan selamanya. Burung-burung itu menatap Renzu dengan aneh, oh manusia, bagaimana mungkin kamu memiliki pikiran yang tidak masuk akal seperti itu? Lihatlah kami, bagaimana mungkin burung tidak memiliki sayap? Jadi, mengejar kebebasan adalah bagian dari tugas kami. Tetapi kalian manusia ditakdirkan untuk menyendiri,
semua pertemuan akan berakhir dengan perpisahan. Wahai manusia, kalian ingin mengejar kebebasan tetapi kalian juga harus mematuhi kodrat kalian, kalian tidak boleh menuruti fantasi liar. Renzu menggaruk kepalanya, bingung, begitukah cara kerjanya. Burung-burung itu meninggalkan kata-kata terakhir mereka, wahai manusia, izinkan kami memberimu nasihat yang tulus. Jika kalian memperoleh kebebasan di masa depan, kalian harus menghargainya, jangan seperti kami dan melepaskannya. Jangan biarkan kebebasanku terbang menjauh, jika tidak kalian akan menyesalinya. Setelah Renzu berpisah dengan burung-burung itu, dia perlahan-lahan melupakan identitas dan tujuannya sekali lagi. Suatu sore, sekawanan macan tutul biru melompat melewatinya. Renzu yang gila melihat sekawanan macan tutul itu dan berteriak kegirangan, jadi aku macan tutul. Renzu bergegas masuk ke dalam kelompok itu. Tetapi macan tutul mendorongnya menjauh dan berteriak, kau manusia, bukan macan tutul. Kau menggunakan 2 kaki untuk berjalan, sementara kami memiliki 4 kaki. Pergi, jangan ganggu kami. Kami sedang mengejar kebebasanku, kami ingin mendapatkan kembali kebebasan kami. Renzu bertanya, mengapa kau mencari kebebasanku? Macan tutul biru tampak tertekan, kami pernah memiliki kebebasanku, tetapi kami tidak menyadarinya. Baru setelah kehilangannya, kami menyadari bahwa kami tidak lagi memiliki gigi dan tidak dapat menggigit serta mencabik mangsa kami. Ketika kami mendapatkan kembali kebebasan, kami akan dapat makan dengan bahagia lagi. Renzu menyadari, saya mengerti, manusia juga membutuhkan kebebasan. Jika manusia tidak memiliki kebebasan, mereka akan menjadi seperti binatang buas tanpa gigi. Benar, Renzu bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak, saya perlu mencari kebebasan untuk melepaskan diri dari belenggu takdir. Saya akan memiliki makanan lezat dan anggur, yang tak terhitung jumlahnya, kekayaan yang tak terbatas, dan semua jenis pakaian yang nyaman dan indah. Macan tutul biru tercengang sebelum tertawa keras saat mereka mengejek Renzu, oh manusia, bagaimana kamu bisa memiliki pikiran yang tidak masuk akal seperti itu? Lihatlah kami, bagaimana mungkin binatang buas tidak memiliki taring atau cakar? Jadi, mengejar kebebasan adalah bagian dari tugas kami. Tetapi kalian manusia dilahirkan dengan tangan kosong dan akan meninggal tanpa apapun. Wahai manusia, kalian ingin mengejar kebebasan tetapi kalian juga harus mematuhi kodrat kalian, kalian tidak boleh menuruti fantasi liar. Renzu menggaruk kepalanya, tidak puas, begitukah cara kerjanya. Macan tutul meninggalkan kata-kata terakhir mereka, wahai manusia, izinkan kami memberimu beberapa nasihat yang tulus. Jika kalian memperoleh kebebasan di masa depan, kalian harus menghargainya, jangan seperti kami dan melepaskannya. Jangan biarkan kebebasanku terbang menjauh, jika tidak kalian akan menyesalinya. Setelah Renzu berpisah dengan macan tutul, dia perlahan-lahan melupakan identitas dan tujuannya sekali lagi. Suatu malam, sekawanan ikan berenang melewatinya. Renzu melihat ikan itu dan berteriak kegirangan, jadi aku seekor ikan. Renzu bergabung dengan kelompok ikan dan mencoba berenang seperti mereka. Terjadi keributan di kelompok ikan itu saat mereka mendorong Renzu menjauh dan berteriak, kau manusia, bukan ikan. Kau menggunakan 2 kaki untuk berjalan, sementara kami tidak punya kaki. Pergilah, jangan ganggu kami. Kami sedang mengejar kebebasanku, kami ingin mendapatkan kembali kebebasan kami. Renzu bertanya, mengapa kau mencari kebebasanku? Ikan itu mendesah, kami pernah memiliki kebebasanku, tetapi kami tidak menyadarinya. Baru setelah kehilangannya, kami menyadari bahwa kami tidak lagi memiliki insang dan tidak dapat bernapas di dalam air lagi. Ketika kami mendapatkan kembali kebebasan, kami akan dapat berenang di dalam air lagi. Renzu menyadari, aku mengerti, manusia juga membutuhkan kebebasan. Jika manusia tidak memiliki kebebasan, mereka akan seperti ikan tanpa insang dan tidak dapat bernapas. Benar, Renzu bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak, aku perlu mencari kebebasan untuk melepaskan diri dari belenggu takdir. Aku akan bernapas dengan bebas dan hidup selamanya, aku menginginkan kehidupan abadi. Ikan itu mencibir, oh manusia, bagaimana kau bisa memiliki pikiran yang tidak masuk akal seperti itu? Lihatlah kami, seekor ikan harus memiliki insang, jadi mengejar kebebasan adalah bagian dari tugas kami. Tetapi kalian manusia ditakdirkan untuk tidak memiliki hubungan dengan kehidupan kekal, kalian akan mati karena usia tua dan penyakit. Wahai manusia,
Kalian ingin mengejar kebebasan tetapi kalian juga harus mematuhi kodrat kalian, kalian tidak boleh menuruti fantasi liar. Renzu mengerutkan kening, merasa kesal, begitukah cara kerjanya. Ikan-ikan itu meninggalkan kata-kata terakhir mereka, wahai manusia, izinkan kami memberimu nasihat yang tulus. Jika kalian memperoleh kebebasan di masa depan, kalian harus menghargainya, jangan seperti kami dan melepaskannya. Jangan biarkan kebebasan Gu terbang menjauh, jika tidak kalian akan menyesalinya. Setelah Renzu berpisah dengan ikan-ikan itu, dia perlahan melupakan nasihat burung, macan tutul, dan ikan. Aku manusia, aku harus mengejar kebebasan. Aku harus menyingkirkan belenggu takdir, aku ingin hidup selamanya dengan orang-orang yang kucintai. Aku ingin menikmati hidup dengan kekayaan yang cukup, aku ingin hidup selamanya. Banyak makhluk yang berjalan melewati Renzu mendengarnya, mereka menggelengkan kepala dan menjauh darinya. Ayo cepat pergi, dia Renzu dan dia bicara omong kosong lagi. Dia sudah benar-benar gila, bagaimana dia berani memiliki pikiran seperti itu. Suatu hari, Gu kebebasan terbang ke arah Renzu atas kemauannya sendiri. Renzu gembira saat dia meraihnya. Oh kebebasan, akhirnya aku memperoleh kebebasan. Renzu sangat senang tetapi juga merasa bingung saat dia bertanya pada Gu kebebasan, ini benar-benar aneh. Burung tak bersayap mengejarmu, binatang tak bergigi mengejarmu, ikan tak berinsang mengejarmu, tetapi kamu terbang ke arahku, apa yang terjadi di sini? Gu kebebasan menjawab, aku tidak terbang ke arahmu, manusia, kamu pernah menggunakan sikap Gu untuk menindasku, menggunakan cinta untuk mengikatku, dan menggunakan kekayaan untuk menyuapku. Aku membencimu, aku terbang ke sini karena aku tertarik dengan kognisi Gu di tubuhmu. Gu kognisi melayang keluar dari tubuh Renzu dan menjelaskan sambil tersenyum, Renzu, karena kamu sudah gila, kamu selalu berpikir dengan tidak waras. Seorang manusia yang mendambakan persahabatan selamanya, seorang manusia yang memiliki harapan besar untuk menjalani hidup tanpa kekhawatiran, seorang manusia yang mengejar kehidupan abadi, apalagi yang bisa dia lakukan selain menjadi orang gila. Gu kebebasan mendesah, kebebasan kognisi adalah kebebasan terbesar. Pikiran-pikiran yang tidak waras ini dapat menguatkanku. Renzu, meskipun kamu menangkapku, aku tidak akan pernah bekerja untukmu. Lepaskan aku sekarang. Renzu menggelengkan kepalanya dan menggenggam lebih erat. Gu kebebasan, aku tidak akan melepaskanmu. Gu kebebasan mencibir, kalau begitu persiapkan dirimu, jangan pingsan karena tekanan. Saat dia selesai berbicara, Gu tanggung jawab terbang mendekat, menekan bahu Renzu. Berat, sangat berat. Renzu hampir membungkuk karena tekanan. Gu kognisi mendesah, kebebasan dan tanggung jawab hidup berdampingan. Oh Renzu, kau ingin memperoleh kebebasan jadi kau harus memikul tanggung jawab. Setidaknya, kau harus bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Renzu mengatupkan giginya dan bertahan, keringat mengalir di sekujur tubuhnya seperti sungai, tak lama kemudian, ia berlutut di tanah. Ia melihat jaring laba-laba lagi. Sutra laba-laba Gu takdir melilit seluruh tubuhnya. Renzu nyaris tidak memikul tanggung jawab yang berat dan tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari ikatan sutra laba-laba. Sutra laba-laba Gu takdir terkekang erat, membentuk luka berdarah di sekujur tubuh Renzu. Renzu berteriak, apa yang terjadi? Gu kognisi menjelaskan, oh manusia, semakin banyak kebebasan yang kau alami, semakin kau akan merasakan pembatasan di sekitarmu. Gu, kebebasan tertawa, lepaskan aku, semakin lama kau memegangku, semakin banyak sutra laba-laba akan mengikatmu, ikatan itu akan semakin erat dan bahkan akan mencekikmu sampai mati. Renzu menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak akan melepaskannya, oh Gu kebebasan, aku harus memilikimu. Sutra laba-laba yang tak terhitung jumlahnya menusuk daging Renzu, Renzu melolong kesakitan dan berguling-guling di tanah tetapi tidak melepaskannya. Hahaha, Renzu mulai tertawa bodoh lagi, aku bisa merasakan Gu dari jauh. Hanya perasaan ini saja membuatku bahagia dan puas. Gu kognisi mengakui dengan jujur, itu wajar. Siapapun yang memperoleh kebebasan Gu juga akan dapat merasakan lokasi kebahagiaan Gu. Renzu terus bertahan, dia terkadang menangis kesakitan dan tertawa bahagia di waktu lain. Sutra laba-laba itu menyempit dengan erat, merobek tulang-tulangnya dan meninggalkan bekas yang dalam di tulang-tulangnya, tetapi Renzu tetap tidak mengendurkan tangannya. Pada akhirnya, dia pingsan karena kesakitan. Setelah waktu yang lama, dia perlahan-lahan terbangun.
Sutra laba-laba takdir Gu tak lagi mengekangnya, tanggung jawab Gu juga tak lagi memberikan tekanan berat, sedangkan kognisi Gu telah lenyap. Tunggu, bagaimana dengan kebebasan Gu? Renzu tidak merasakan keberadaan kebebasan Gu, dan di saat panik, dia membuka tangannya. Saat celah muncul, kebebasan Gu terbang menjauh dan meninggalkan Renzu. Manusia sering tidak memahami kebebasan saat mereka memilikinya, hanya setelah kehilangannya, mereka akan tiba-tiba menyadarinya. Renzu tercengang saat melihat kebebasan Gu terbang menjauh, dia teringat nasihat burung, macan tutul, dan ikan, dia merasa sangat menyesal. Dia mencabut rambutnya dengan menyakitkan dan berguling-guling di tanah. Lebih baik aku mati. Renzu diliputi kesedihan, aku lebih baik kehilangan cinta, aku lebih baik kehilangan hidupku, aku tidak ingin kehilangan kebebasan di medan pertempuran pengadilan surgawi, baik musuh maupun sekutu, tatapan semua orang berkumpul di satu tempat. Fang Yuan melihat sekelilingnya, dia dikelilingi oleh 3 monster raksasa. Namun, ketiga monster raksasa itu tidak melakukan apapun padanya, mereka malah menjaganya dan melihat sekelilingnya dengan penuh permusuhan, afiliasi mereka dapat dilihat dengan satu pandangan. Reckless Savage Demon Venerable, ekspresi Fang Yuan menunjukkan keterkejutan. Bahkan jika metode Reckless Savage Demon Venerable membantumu, kamu tetap akan dikalahkan. Teriak Dukelong, suaranya bergema di sekeliling. Dia menukik turun dari udara seperti meteor merah, tekadnya tidak goyah bahkan di depan metode Reckless Savage Demon Venerable, dia akan memusnahkan semua iblis, dia akan memadamkan semua pertentangan di dunia. Jurus pembunuh abadi, Gunung Nafas Ki. Telapak tangan Dukelong diarahkan ke Fang Yuan dari jauh dan mendorong. Gemuruh. Dengan suara keras, Gunung Ki raksasa menekan ke bawah ke arah Fang Yuan dan ketiga monster itu. Melalui penarikan 3 Ki, Dukelong memiliki sejumlah besar tanda jalur Ki. Saat ini, semua gerakan pembunuh jalur Ki miliknya seperti Gunung Napas Ki telah diperkuat kekuatannya berkali-kali lipat. Gunung Ki ini jauh lebih besar dari sebelumnya, komposisinya juga sangat solid. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas, keduanya mengalami terobosan. Melihat pemandangan ini, baik Wu Yong, Bing Sai Chuan atau yang lainnya, mereka semua menunjukkan ekspresi serius. Hanya Gunung Napas Ki ini yang sulit untuk dilawan, metode terbaik adalah menghindar. Namun setelah Gunung Napas Ki, ada ahli mengerikan seperti Dukelong yang dapat memblokir semua rute pelarian. Fang Yuan mengatupkan giginya dan hendak bergerak. Namun tepat pada saat ini, salah satu dari 3 monster yang berubah dari kulit darah, macan tutul biru raksasa, tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Ledakan. Seluruh Gunung Napas Ki menyusut dengan cepat dan diserap oleh suatu kekuatan tak berbentuk ke dalam perut macan tutul biru. Para abadi diberi kejutan besar, murid-murid pembudidaya jalur makanan Zhao Sanhe menyusut saat dia melihat tanda-tanda jalur makanan dari tubuh macan tutul biru. Bahkan Dukelong tercengang, Gunung Nafas Ki yang kuat ini benar-benar hancur secara langsung. Setelah macan tutul biru menelan Gunung Nafas Ki, perutnya yang keriput membuncit 10%. Matanya berkilau saat menatap Dukelong dengan tatapan dingin seperti sedang melihat makan malam mewah. Dukelong sama sekali tidak takut, ketiga monster itu mungkin tidak terduga, tetapi dia tetap menyerang Fang Yuan. Kecepatannya bahkan meningkat, meledakkan udara dan menghasilkan ledakan sonik. Fang Yuan sudah siap sepenuhnya untuk bertarung ketika salah satu dari 3 monster, ikan hijau, bergerak. Bidang pandang Dukelong sedetik yang lalu masih luas, tetapi sekarang, seluruh pandangannya dipenuhi oleh tubuh monster ikan yang sangat besar. Monster ikan itu menghantam kepalanya dengan keras. Ledakan, kepala monster itu, langsung membuat Dukelong terlempar dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya saat dia tiba. Dia memiliki jalur transformasi dan tanda dao jalur Ki, dia sangat kuat. Setelah menggunakan 3 kali retraksi Ki beberapa kali, dia bahkan tidak membutuhkan perlindungan 9 naga untuk bertahan dari serangan peringkat 8 biasa. Tetapi ketika dia menghantam kepala monster ikan itu, dia merasa seperti telah menggunakan tangan kosongnya untuk memukul batu besar. Dalam sekejap, semua tulang di tubuh Dukelong hancur, organ dalamnya hampir meledak karena kekuatan itu, ada banyak sekali pendarahan internal dan eksternal. 3 kali retraksi Ki, teriak Dukelong, Ki-nya yang menurun tajam langsung melonjak. Dukelong segera mengaktifkan metode penyembuhan jalur Ki, dan dengan kecepatan yang mengejutkan, luka-lukanya pulih dalam beberapa tarikan napas. Namun karena ia memilih untuk menyembuhkan dirinya sendiri,
ia membiarkan dirinya menerobos masuk sepenuhnya, langsung menabrak batas pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi adalah surga gua bersama, batasnya adalah dinding-dinding lubang. Duke Long menabrak dinding-dinding lubang, kekuatan besar yang masih tersisa di tubuhnya mengalir ke dinding-dinding lubang di langit. Para dewa mendengar tabrakan keras, lalu mereka melihat beberapa retakan tiba-tiba muncul di langit di belakang Duke Long sebelum dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba. Para dewa tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas tajam. Kekuatan serangan monster ikan itu benar-benar tak terbayangkan. Bahkan Duke Long tampaknya tidak dapat menahannya. Dan monster ikan itu hanyalah susunan yang ditinggalkan oleh Reckless Savage Demon Venerable. Itu telah ada selama lebih dari 1 juta tahun tetapi masih memiliki kekuatan seperti itu. Jika demikian, seberapa besar kekuatan yang dimiliki Reckless Savage Demon Venerable yang meninggalkan metode ini? Benar-benar tak terbayangkan. Para dewa mengingat evaluasi tentang Reckless Savage Demon Venerable. Ia secara publik diakui sebagai yang terhormat dengan kekuatan fisik tertinggi. Dan sekarang mereka melihat pemandangan ini, sungguh demikian. Ini adalah metode Reckless Savage Demon Venerable. Kita belum kalah, kita masih bisa bertarung. Lord Duke Long telah kembali, luka-lukanya telah pulih dan auranya menjadi lebih kuat. Apa yang kamu takutkan? Kita memiliki Gu Takdir yang telah pulih sepenuhnya, takdir surgawi berpihak pada kita. Para dewa abadi dari 3 wilayah merasa terkejut dan bersorak gembira atas bala bantuan tak terduga dari 3 makhluk kuat, dan moral mereka pun melonjak. Para dewa abadi dari pengadilan surgawi juga memiliki moral yang tinggi, mereka memiliki keyakinan penuh pada Gu Takdir dan Adipati Long. Adipati Long sekali lagi menyerbu dan bertarung dengan ketiga monster itu. Namun, kali ini ia belajar dari kesalahannya dan lebih mengutamakan serangan jarak jauh jalur Qi, menghindari pertarungan jarak dekat. Kekuatan ketiga monster raksasa ini benar-benar mengerikan, bahkan Adipati Long tidak ingin terlempar dengan menyedihkan lagi. Taktik pertempurannya bijaksana, ketiga monster raksasa itu memiliki kekuatan yang mengerikan, tetapi mereka hampir tidak memiliki metode. Setelah bertukar selusin gerakan, Adipati Long mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang mereka. Kecepatan burung kuning berkaki 6 itu sangat cepat dan dapat mengeluarkan petir kuning dari mulutnya, tetapi tidak dapat terbang. Paruhnya sangat keras dan tajam, bahkan mampu menembus rumah gua abadi. Monster ikan hijau itu bisa melayang dengan kecepatan yang mirip dengan teleportasi jalur ruang angkasa. Ia muncul dengan sangat mulus dan mengejutkan musuh. Ia bisa pulih dari serangan apapun hampir seketika. Aspek terkuatnya adalah ini, tingkat generasi yang mengerikan yang jauh lebih kuat daripada Duke Long menggunakan metode penyembuhan jalur Qi-nya. Namun ia punya kelemahan, serangannya ganas tetapi temponya lambat. Frekuensi serangannya juga cukup rendah. Setelah menyerang sekali, ia akan diam beberapa saat sebelum bisa menyerang lagi. Sedangkan macan tutul biru ompong, ia bisa terbang dengan menginjak udara. Metode terkuatnya adalah melahap semua serangan. Tidak hanya itu, ia bahkan bisa melahap para pahlawan di antara gerakan pembunuh manusia dari tubuh Gu Immortals. Pemandangan ini membuat Zhao Sanhe merasa terpesona. Metode jalur makanannya jauh dari mampu melahap amplifikasi, ini mengandung kedalaman jalur makanan yang tidak dimilikinya. Jika ia bisa memahami ini, pencerahannya tentang jalur makanan pasti akan maju selangkah lebih maju. Pada saat yang sama, kelemahan terbesar macan tutul biru ompong adalah juga kemampuan melahap yang hampir bawaan ini. Setiap kali melahap, perutnya akan membuncit. Setelah Duke Long dan yang lainnya dengan sengaja memberinya berbagai serangan, perut macan tutul biru ompong itu menjadi bulat dan penuh, ia mulai kesulitan bergerak. Namun, meskipun pihak pengadilan surgawi telah menyelidiki detail ketiga monster itu, mereka tetap tidak dapat bertahan melawan mereka dan secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ketiga monster itu memiliki kekurangan, kekuatan dan kelemahan mereka sangat mencolok. Namun tidak ada yang berani menghalangi amukan brutal mereka. Ditambah dengan Fang Yuan, Wu Yong, Bing Sai Chuan, Shen Chong Seng, Song Qiyuan, dan yang lainnya yang mendukung dari samping, serta menahan dan menyingkirkan berbagai metode pengadilan surgawi, pihak pengadilan surgawi berada dalam situasi pasif. Sasaran ketiga monster itu adalah menara pengawas surga, mereka tampaknya memiliki kebencian yang sangat besar terhadap Gu Takdir. Menara pengawas surga tidak berani menghadapi kekuatan ketiga monster itu, mereka hanya bisa terus mundur. Untuk mempertahankan menara pengawas surga, Duke Long memikul tekanan yang sangat besar dan terluka parah berkali-kali,
mundur untuk menyembuhkan luka-lukanya sebelum bergabung dalam pertempuran lagi. Rambutnya yang ungu bergoyang liar, matanya merah, seluruh tubuhnya bermandikan darah yang mewarnai sisiknya sepenuhnya. Semangat juangnya terus meningkat, tidak pernah jatuh. Kedua belah pihak bertarung di sekitar 3 monster dan menara pengawas surga. Serangan itu bolak-balik, itu sangat intens. Pertempuran terus bergerak, kemanapun ia pergi, akibat dari gerakan pembunuh yang mengerikan menghancurkan segalanya, menciptakan reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya. Pengadilan surgawi yang dikelola dengan cermat oleh para dewa abadi mengalami kerusakan parah akibat pertempuran ini. Tepat saat para dewa abadi dari 3 wilayah itu memegang kendali dengan kuat, menara pengawas surga tiba-tiba berhenti. Pada saat berikutnya, jurus pembunuh abadi, penaklukkan takdir, meledak lagi. Hati-hati, teriak Wu Yong. Para dewa abadi dari 3 wilayah itu sudah waspada dan bereaksi cepat. Setelah cahaya putih menghilang, ledakan bergema di medan pertempuran pengadilan surgawi sekali lagi saat pertempuran dimulai kembali. Namun kali ini, pengadilan surgawi memegang momentum. Para dewa abadi dari 3 wilayah itu hanya bisa bertahan sambil memperbaiki rumah Gu abadi dan luka-luka mereka sendiri. Para dewa abadi dari 3 wilayah itu perlahan-lahan menemukan pijakan mereka. Dibandingkan dengan serangan penaklukkan takdir pertama, situasi mereka jauh lebih baik. Alasannya adalah karena mereka memiliki 3 monster raksasa untuk diandalkan. Monster-monster raksasa itu mengamuk di sekitar medan perang, di bawah serangan mereka, para dewa abadi pengadilan surgawi. Perlahan-lahan terseret ke jalan buntu sebelum ditekan oleh para dewa abadi dari 3 wilayah itu lagi. Pada saat ini, menara pengawas surga mengaktifkan penaklukkan takdir lagi. Setelah kejadian ini berulang kali, seluruh pengadilan surgawi dipenuhi dengan reruntuhan. Aura ketiga monster itu jelas telah jatuh, serangan para dewa Gu juga tidak seganas sebelumnya. Mereka berada pada titik di mana mereka harus mempertimbangkan masalah pengeluaran esensi abadi. Sialan, situasinya menjadi semakin buruk. Wajah Wu Yong serius, ketiga monster itu melemah karena kehancuran takdir yang berulang. Dulu, Reckless Savage Demon Venerable gagal dalam invasinya ke Heavenly Court. Ketiga monster raksasa ini hanyalah rencana yang ditinggalkannya, mereka tentu tidak akan mampu menahan kekuatan penakluk takdir. Hati Bing Sai Chuan menjadi dingin. Jika Gu Immortal dari 3 wilayah gagal mendapatkan terobosan saat ketiga monster itu masih aktif, mereka pasti akan menderita kekalahan yang menyedihkan dan membawa bencana setelah itu. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas. Namun, pihak Heavenly Court menggunakan taktik pertempuran yang paling bijaksana. Mereka terus bergerak sambil menghindari serangan musuh, membuat musuh mengeluarkan lebih banyak energi. Terutama, saat penakluk takdir diaktifkan, keuntungan yang diperoleh Gu Immortal dari 3 wilayah dengan susah payah berubah menjadi tidak ada, semuanya kembali ke titik awal. Dan karena mereka memiliki Demon Judgment Board dan Heaven Overseeing Tower, selalu ada base camp di sekitar garis depan. Saat Gu Immortal Heavenly Court menghadapi bahaya, mereka bisa bersembunyi di dalam, sehingga tidak ada korban. Tentu saja, ini juga karena serangan telah melemah karena kedua belah pihak mulai menghemat esensi abadi. Tuan, situasinya tidak terlihat bagus. Bahkan metode Reckless Savage Demon Venerable tidak dapat mengubah hasilnya. Pengadilan surgawi saat ini memiliki takdir Gu yang utuh. Jauh di sana, Perizi Wei menganalisis dengan tenang. Spectral Soul telah memulihkan bentuk manusianya tetapi tubuhnya tembus pandang. Dia memegang tangannya di belakang punggungnya saat dia mengamati medan perang sebelum melirik paviliun penyesalan ketidaksempurnaan yang jauh. Di dalam paviliun penyesalan ketidaksempurnaan, kedua siluet yang terhormat itu masih bermain catur. Papan catur sudah diisi dengan bidak catur, tetapi yang misterius adalah setiap kali siluet yang terhormat itu meletakkan bidak, akan selalu ada tempat kosong lainnya. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, frekuensi kedua yang terhormat itu meletakkan bidak catur telah berkurang banyak. Siluet Star Constellation memegang bidak catur dan melihat papan catur sebelum melirik ke arah Spectral Soul. Apakah kamu baik-baik saja dengan ini? Spectral Soul mencuri sebagian dari hasil permainan kita. Siluet Star Constellation berkata. Siluet Limitless tertawa, karena dia bisa bebas dan bahkan mencuri hasil kita, ini adalah kemampuannya sendiri. Keuntungan ini akan membantunya. Aku menantikan hari ketika dia bisa mencapai alam yang tidak dapat kita capai. Siluet Star Constellation terdiam beberapa saat sebelum mendesah, kau benar-benar seorang pengejar Dao sejati. Sayangnya,
Langit dan bumi adalah kurungan yang menghentikanku untuk mengejar dauku. Siluet Limitless berkata, itulah sebabnya aku ingin mengejar kebebasan. Siluet Star Constellation segera membantah, kebebasanmu, bagaimanapun, akan menghancurkan kurungan ini. Dan kita berdua tahu pemandangan seperti apa yang ada di luar kurungan ini. Siluet Limitless menggelengkan kepalanya, posisi kita berbeda, mengatakan hal lain tidak ada gunanya. Siluetnya menjadi semakin ilusi sekarang, hanya matanya yang masih cerah dan memancarkan cahaya tajam. Siluet Limitless memegang bidak catur dan menatap papan catur untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak meletakkan bidak itu. Pertandingan ini telah mencapai titik yang paling penting. Di papan catur, situasi Siluet Limitless sangat buruk, dia sangat dirugikan. Pion-pionnya dikelilingi dari segala arah oleh bidak catur Siluet Star Constellation, dia memiliki keunggulan yang jelas. Meskipun itu karena akumulasi Heavenly Court, itu sudah cukup bagi Siluet Limitless untuk melihat kekuatan lawannya, Star Constellation. Keinginan Star Constellation adalah menentang keinginan surga di satu sisi, sementara juga membuat pengaturan di seluruh 5 wilayah. Dia memikirkan aspek yang tak terhitung jumlahnya, rencananya membentang melintasi masa lalu dan sekarang, di seluruh alam semesta. Lupakan tentang pengaturan yang membuat invasi 3 orang terhormat gagal, lihat saja situasi saat ini, Spectral Soul telah mendapatkan kembali kebebasan tetapi tidak memperoleh pintu kehidupan dan kematian. Ini mungkin taktik Star Constellation, bahkan Perisi Wei berada dalam kegelapan, yang tidak mungkin terjadi hanya dengan kemampuan licik Dukelong. Memang, Star Constellation Immortal Venerable layak menjadi satu-satunya jalan kebijaksanaan yang terhormat dalam sejarah. Namun, Siluet Limitless belum kalah. Semua bidak catur utamanya dikumpulkan bersama, lawan hampir tidak dapat mengalahkannya. Serangan yang kuat pasti akan menghasilkan kerugian besar, dan itu juga akan memberikan inisiatif kepada Siluet Limitless sebagai gantinya. Tetapi bagi Siluet Limitless untuk melakukan serangan balik dan menerobos sendiri, dia masih kekurangan kekuatan. Seluruh pengepungan itu adalah kumpulan padat rencana Siluet Star Constellation. Jika Siluet Limitless menyerang dengan gegabah, dia akan jatuh ke dalam perangkap. Jadi, Siluet Limitless hanya bisa memilih untuk bertahan sambil menunggu bala bantuan. Permainan antara 2 orang terhormat yang telah dimulai di era kuno-kuno dan berlanjut selama sejuta tahun, akhirnya menyambut momen yang paling penting. Memang, Siluet Limitless masih memiliki bala bantuan. Dia telah menunggu selama sejuta tahun untuk bantuan ini, kedua belah pihak menyadarinya. Sekarang, kita harus melihat kualitas bidak kita. Siluet Star Constellation menyapu pandangannya ke seluruh medan perang, ketika berhenti di tubuh Fang Yuan, tatapannya menampakkan ekspresi rumit. Siluet Limitless juga melihat ke arah yang sama, bergumam, "Oh Fang Yuan, kamu sudah seperti ini sejak awal. Berapa lama kamu berencana untuk menyembunyikan kemampuanmu?"